ini kita akan belajar bersama tentang penyelidikan IPA. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, saya membawa sesuatu. Tugas kalian adalah mengamati apa yang saya bawa ini. Pertama, silahkan diamati tanaman yang saya bawa. Tuliskan semua yang bisa kamu amati, apa saja tentang tumbuhan ini. Kemudian berikutnya, yang kedua, kamu tuliskan apa yang kamu bisa amati dari batu yang saya bawa ini. Oke, saya beri waktu 1 menit ya. Setelah itu nanti kita diskusikan bersama-sama. Oke, setelah kalian berhasil mengumpulkan beberapa data dari hasil pengamatan kalian, marilah kita kupas satu persatu. Misalnya dari tanaman ini yang bisa kita dapatkan, misalnya bentuk daun, warna daun, jumlah daun, tinggi batang, dan lain sebagainya. Kalian pasti lebih banyak bisa menemukannya. Oke, untuk benda yang kedua, misalnya kita bisa menemukan warna batu, tekstur batunya bisa dipegang, kemudian bentuk batu, berat batu, dan lain-lain yang kalian mungkin masih bisa temukan lebih banyak lagi. Dari kegiatan mendeskripsikan tanaman dan batu yang sudah kita lakukan, berarti kita sudah melakukan penyelidikan IPA. Nah sekarang, apakah kalian tahu apa itu penyelidikan IPA? Penyelidikan IPA itu kegiatannya ada 3. Satu adalah pengamatan. Pengamatan adalah mengumpulkan data dan informasi dari bahan yang kita selidiki. Kemudian yang kedua, mengumpulkan inferensi. Mengumpulkan inferensi adalah mengumpulkan penjelasan yang berhubungan dengan data dan informasi yang kita dapatkan dari hasil pengamatan. Dari hasil mengumpulkan inferensi ini nanti kita bisa menghubungkan aspek yang kita selidiki dengan hipotesis. Kemudian langkah yang terakhir, yang ketiga adalah mengkomunikasikan. Mengkomunikasikan adalah memberitahukan hasil dari penyelidikan kita kepada orang lain. Ketika kita memberitahukan kepada orang lain, itu bisa dengan cara lisan, bisa juga dengan cara tulisan. Bisa berupa gambar, tabel, bagan, foto, grafik, dan sebagainya. Untuk itu, dari hasil penyelidikan yang sudah kita lakukan, dari hasil pendeskripsian tanaman dan batu yang sudah kita lakukan, coba lakukan bagian mana yang termasuk pengamatan, bagian mana yang termasuk mengumpulkan inferensi, dan bagian mana yang termasuk mengkomunikasikan. Jangan lupa dikerjakan ya. Hal-hal yang perlu diperhatikan ketika kita melakukan penyelidikan IPA adalah sikap ilmiah. Harus diingat ini ya. Sikap ilmiah diantaranya, pertama, harus bisa membedakan antara opini dengan fakta. Nah, kita melakukan penyelidikan IPA ini harus berdasarkan fakta, tidak boleh hanya secara opini. Kemudian yang kedua, penyelidikan IPA harus dilakukan dengan jujur, kemudian terbuka, bersedia menerima masukan dari manapun, teliti, apa adanya, dan lain sebagainya. Silahkan tambahkan sendiri dan coba diingat-ingat kembali apa itu sikap ilmiah. Ketika kita melakukan penyelidikan, tidak akan terlepas dari objek yang akan kita teliti. Nah, objek di dalam IPA itu ada benda-benda yang mikroskopis, yang ukurannya sangat kecil, mulai dari contohnya seperti bakteri, virus, dan atom.
Tetapi ada juga benda-benda yang berukuran sangat besar. Misalnya seperti lautan, bumi, dan tata surya. Sementara itu, bagian-bagian dari IPA meliputi fisika, biologi, kimia, dan astronomi. Demikianlah pembelajaran kita kali ini tentang pendidikan IPA. Jangan lupa belajar.